Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari yang baru kami mohon Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur di pagi hari ini kita bisa mengutamakan Tuhan terlebih dahulu untuk mencari kebenarannya. Karena saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan sebelum kita memulai aktivitas-aktivitas kita di pagi hari ini, kita sedikit mendengarkan sharing firman Tuhan. Sharing ini saya ambil di Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai ke 20. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael istri Heber, orang Keni itu, sebab ada berhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silahkan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya lah pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang yang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Saudara, di Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai ke 20 di sini dikisahkan bahwa Sisera itu adalah seorang panglima tentara sekutu orang Kanaan yang telah dikalahkan, dan ia sebagai pelarian mencari perlindungan di kemah Yael. Namun akhirnya ia dibunuh oleh Yael yang notabene bukan siapa-siapa. Yael hanya seorang perempuan biasa. Saudara, terkadang kita berpikir seperti itu. Kadang kita ini siapa sih? Kadang apa sih yang kita bisa lakukan? Kita ini bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Sehingga kita berpikir bahwa kita ini gak bisa melakukan sesuatu yang besar. Terkadang yang lemah itu bisa mengalahkan yang kuat. Terkadang apa yang di luar pikiran kita, apa yang di luar kemampuan kita, Tuhan itu kalau mau pakai, Tuhan bisa lakukan sesuatu yang besar untuk kita. Jadi saudara, di Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-21 saya bacakan, "Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu." Saudara, di tahun ini, di tahun 2025, kita masuk ke dalam tahun-tahun yang cukup berat. Ya, kita lihat sendiri banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa, perusahaan-perusahaan besar yang mulai bangkrut. Banyak sekali franchise-franchise makanan yang juga mulai gulung tikar, saudara. Banyak sekali di pertengahan tahun ini diumumkan bahwa PHK naik hampir 40 sekian persen di Indonesia. Saudara, satu keadaan ini adalah keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Efek-efek ekonomi ini sungguh akan berujung cukup panjang berikutnya, seperti efek domino. Jika efek ekonomi tidak membaik, maka banyak sekali akan timbul pengangguran. Pengangguran mengakibatkan tingkat kriminalitas tinggi sehingga banyak orang stres, banyak orang akan sakit, saudara. Jadi kadang kita berpikir, siapa sih kita ini? Apakah kita bisa menghadapi badai? Apakah kita bisa menghadapi masalah-masalah yang cukup berat? Siapa kita ini?
Kita ini hanya orang-orang yang lemah. Terkadang kita berpikir, apakah kita bisa untuk lepas dari semuanya ini? Apakah kita bisa menutup tahun ini nanti dengan satu kemenangan-kemenangan seperti Yael tadi? Saya ambil kisah ini, mungkin kita sangat jarang mendengar Sisera dengan Yael. Kita jarang sekali memperhatikan kisah ini, tetapi di sini dikatakan sesuatu yang luar biasa. Yael hanya seorang wanita biasa. Akhirnya dia bisa memenangkan dengan membunuh Sisera yang notabene dia adalah perwira tentara sekutu. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kita yang bukan siapa-siapa, seperti Yael tadi, kita harus bisa do something, kita harus bisa be something, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus jadi sesuatu, kita gak bisa terus gampang menyerah. Melihat keadaan yang semakin tidak karu-karuan, ya kita sudah menyerah. Seolah-olah kita melihat masalah itu seperti monster di hadapan kita. Dan Tuhan kita seolah-olah kecil, sehingga apa? Masalah itu terlihat seperti besar sekali di hadapan kita. Kita belajar di sini, di dalam kisahnya Yael dan Sisera. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, kita harus cerdik dan berani melangkah. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-18 sampai ke-19 saya bacakan. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah, kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Saudara, Yael untuk bisa mengeksekusi Sisera, dia juga harus memakai strategi. Dia harus juga menggunakan keberaniannya dia. Yael juga harus cukup cerdik dan cukup berani untuk menawarkan selimut, untuk memberikan susu. Coba kalau saat itu Yael tidak cerdik dan dia tidak kurang berani, saya yakin Sisera akan dia usir langsung karena dia tidak akan mau berhadapan dengan masalah. Tetapi di sini Yael bukan tidak mau menghadapi masalah, dia hadapi masalah itu. Tetapi dia akhirnya berujung dengan kemenangan, dia berhasil membunuh Sisera. Ya terkadang kita di tahun ini, di tahun 2025 ini kita juga harus belajar cerdik, berstrategi seperti Yael. Ya, kalau di dalam Alkitab sering dikatakan kita ini harus cerdik seperti ular, tetapi kita harus tulus seperti merpati. Saya percaya jika kita cerdik dan tulus, kita pasti juga akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Saudara, saya ajak belajar di tahun ini kita semakin mengandalkan Tuhan. Di Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita belajar mengandalkan Roh Kudus. Fullness of the Spirit. Setiap pagi kita harus cari hadirat Tuhan seperti pagi hari ini. Kita cari perkenanan Tuhan. Kita cari hadiratnya, kita cari pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, di tahun ini kita belajar untuk enggak mengandalkan diri kita. Kita enggak mengandalkan orang lain. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar mengandalkan atau mencari pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, di kisah Yael dan Sisera ini saya mencatat kita harus memakai kacamata Tuhan atau sudut pandang Tuhan. Dalam konteks di atas di kisahnya Yael itu bukanlah siapa-siapa. Tapi Yael itu adalah seorang wanita yang berhasil membunuh panglima sekutu orang Kanaan. Terkadang kita seperti itu, saudara. Siapa sih ya saya ini Tuhan? Apakah saya mampu Tuhan? Saya enggak cukup pinter Tuhan. Saya enggak cukup pandai untuk menjalankan itu. Siapa saya ini Tuhan? Saya enggak bisa melayani Tuhan. Saya enggak layak Tuhan. Kita cukup banyak sekali alasan yang kita sampaikan. Kita terlalu banyak excuse untuk kita melangkah. Tetapi kita belajar, kita melihat dari kacamata Tuhan. Kalau hari ini kita melihat diri kita sendiri dengan kacamata kita enggak akan mampu.
Tetapi kita belajar hari ini melihat diri kita dengan kacamata Tuhan. Seperti Tuhan pada saat dia melihat Gideon. Tuhan mengatakan engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Gideon mengatakan apa? Aku hanya yang paling kecil dari kaumku. Saudara, kita belajar. Di tahun ini, di sisa tahun ini kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dengan perspektif kita sendiri, setiap kita menghadapi masalah kita pasti bicara, Tuhan itu jahat. Tetapi kalau kita melihat dengan perspektifnya Tuhan, masalah yang Tuhan izinkan adalah untuk membentuk kita menjadi lebih baik lagi. Untuk mengupgrade iman kita, untuk jadi lebih hebat lagi. Jadi saat kita menghadapi badai, saat kita menghadapi apapun, kita bisa tetap eksis. Kita bisa tetap kuat, saudara. Ya, kalau Yael aja seorang wanita biasa, Tuhan bisa mau pakai untuk menjadi kemenangan yang luar biasa. Apalagi saudara, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini, percaya sama saya. Kita belajar melihat segala sesuatu dengan sudut pandang Tuhan, dengan kacamata Tuhan, dengan perspektif Tuhan. Kalau kita bisa melihat semuanya itu dengan perspektif Tuhan, saudara tidak akan gampang kecewa, saudara tidak akan gampang tawar hati, saudara tidak akan gampang marah sama Tuhan. Tetapi engkau pasti bisa melihat ada sesuatu yang indah Tuhan sediakan untuk saya setelah saya melewati ini semua. Ada sesuatu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan untuk saya. Saudara, terkadang kita melihat semakin masalah itu semakin berat. Terkadang kita malah semakin bersungut-sungut. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, semakin berat apa yang kita hadapi, Tuhan siapkan berkat yang juga semakin besar. Kita belajar pagi hari ini melihat semuanya itu dari sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Yeremia 29:11 katakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kita belajar, kita yakini itu. Kita belajar dari segala sesuatu itu kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Saya tidak akan perpanjang renungan pagi hari ini, tapi saya ingin tekankan adalah tetaplah cerdik. Beranilah melangkah. Mengandalkan Tuhan senantiasa. Pakailah perspektif Tuhan, pakai kacamata Tuhan, pakai sudut pandang Allah dalam menghadapi sisa tahun 2025 ini. Saudara, memang kita bukan siapa-siapa. Memang kita bukan orang hebat. Ya, kita hanya orang biasa. Tetapi kita orang biasa, orang yang lemah akan Tuhan pakai untuk mengalahkan yang kuat. Orang yang lemah seperti kita, Tuhan akan pakai untuk menghadapi badai yang luar biasa. Satu hal saudara, selama engkau masih berjalan dengan Tuhan, selama engkau masih mengandalkan Tuhan, selemah apapun kita, Tuhan akan pakai kita untuk mengalahkan badai yang luar biasa. Saudara, kita juga belajar untuk biarkan Tuhan mau pakai kita juga menjadi jawaban doa bagi orang lain. Ya, kita tetap kuat, tetap cerdik, beranilah melangkah, andalkan Tuhan senantiasa, dan selalu melihat dengan perspektifnya Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kami akan menjalani aktivitas kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Ajari kami tetap cerdik, ajari kami mengandalkan Engkau. Ajari kami tetap melihat segala sesuatu dari sudut pandang-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat kami. Tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas hari ini dengan penyertaan-Mu dan damai sejahtera-Mu menyertai kami, berkat-Mu menyertai kami senantiasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.